Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Mas Eka Gunawan. Kita lanjutkan materi yang sangat penting kaitan dengan integrasi sosial. Cakupannya banyak sekali integrasinya. Ternyata proses untuk membuat masyarakat menjadi menyatu, berintegrasi, wah itu sulitnya bukan main. Tetapi harus tetap diusahakan, diupayakan, diperjuangkan. Nah, mari kita sedikit memilah-memilih. Kira-kira faktor apa saja itu? Hal-hal yang bisa menjadi penghambat proses integrasi sosial yang ada di masyarakat. Cakupannya harus lebih luas ya, integrasi sosial itu ya. Yang pertama, sikap curiga, mencuri kelompok lain. Gimana kalau kita mau bersatu? Kalau kita selalu curiga, terlalu adanya prasangka, sehingga sebentar-bentar timbul perpecahan. Yang kedua, sikap kurang menghormati kelompok lain. Kita biarkan kelompok lain itu punya keyakinan, kita biarkan kelompok lain itu punya budaya, kita biarkan kelompok lain itu punya itu. Yang penting tidak bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga adalah sikap yang sulit atau tidak mau menerima perkembangan zaman. Sekarang ini kita dituntut sekali. Kita harus siap dengan perkembangan zaman. Harus globalisasi begitu kuat. Kita harus menerima itu adanya globalisasi. Tetapi kita harus selektif dan sebagainya. Yang keempat, sikap intoleran yang sulit dihapus. Ini penting sekali, perlu kita ketahui. Sikap-sikap yang tidak bertoleransi dengan kelompok lain. Nah, kelompok lain mau mengadakan ibadah kok diserang. Kelompok lain mau mengadakan kegiatan sendiri kok diserang. Ya biarkan saja. Yang penting tadi tidak bertentangan dengan sistem norma yang berlaku. Yang kelima, adanya sikap kecemburuan sosial. Maka kecemburuan sosial ini antara satu kelompok, satu kelas yang lain. Hati-hati. Kecemburuan ini bisa memantik timbulnya konflik. Kemudian yang keenam, adanya ketidakpuasan sosial. Masyarakat yang tidak puas, wah itu bahaya. Mereka bisa melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, bagaimana cara menciptakan adanya rasa kepuasan sosial, akses mudah, penghasilan layak cukup untuk kehidupan sebagainya, ekonomi tercukupi, maka itu sebagai hal yang bisa menekan ketidakpuasan. Pelayanan pada masyarakat diperbaiki dan sebagainya, tanpa ada pungli, tanpa ada pungutan dan sebagainya. Kita bisa melihat beberapa kasus yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh itu adanya kurangnya kesadaran anggota masyarakat. Untuk apa? Untuk mereka itu bersatu. Biasanya sikap-sikap primordial membenarkan kelompoknya sendiri dan tidak mau mengakui adanya kelompok lain. Itu bahaya sekali kalau sikap primordial seperti ini. Kita harus juga memperhatikan sikap-sikap nasionalisme tadi. Maka sikap primordial di satu sisi penting menumbuhkan semangat, gelora dan sebagainya. Tapi di sisi lain sikap primordial jangan sampai terjadi benturan dengan kelompok yang lain. Toleransi, saling menghormati dan sebagainya. Itu penting sekali kuncinya. Oke, kalian selamat belajar. Silakan materinya dikembangkan, dianalisis. Kalau perlu, kita bahas tuntas di kelas. Sampai jumpa lagi. Masker tetap harus dipakai ya ketika kita berinteraksi dengan masyarakat luas. Waduh, ada itu ya. Sorry, ini materi pelajaran, ada sisipan dari Ibu Guru. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.